Bisikan dari Candi Penataran. Langit Blitar sore itu berwarna tembaga. Hujan baru saja berhenti, menyisakan aroma tanah basah yang bercampur dengan wangi dupa dari altar kecil di kaki Candi Penataran. Di antara batu-batu purba yang diselimuti lumut, seorang pria muda berdiri termenung. Namanya Arya Wiratmaja, seorang arkeolog. Namun di balik matanya yang tajam tersimpan sesuatu yang lebih tua dari umurnya sendiri. Ia datang untuk meneliti ulang prasasti Jakasura, prasasti yang dikatakan memiliki baris tambahan yang belum pernah dicatat oleh para ahli sebelumnya. Namun sejak awal, langkah Arya terasa berat. Setiap kali ia mendekati candi utama, udara menjadi dingin, dan suara samar terdengar di antara sela batu. Sira sapa, sing isi eling marang janji lawasmu. Siapa engkau, yang masih mengingat janji lamamu? Arya menoleh cepat, namun hanya angin yang menjawab. Dari jauh, suara gamelan desa terdengar sayup-sayup. Namun di telinganya, suara itu berubah menjadi kidung kuno, lagu yang tak pernah ia dengar, namun entah mengapa terasa sangat familiar. Di tangan Arya, senter kecil menyorot ukiran di dinding timur candi. Simbol matahari bersinar di atas gelombang air. Di bawahnya terpahat tulisan, Sang Cahaya Tanpa Padam, Leluhur Majapahit. Lalu, di bagian bawah yang tampak baru saja terungkap karena erosi, Arya melihat barisan huruf Jawa kuno yang belum ia kenal. Saat jarinya menyentuh batu itu, hawa dingin menjalar cepat ke seluruh tubuh. Bayangan berkelebat di matanya. Sebuah istana megah dari batu merah. Orang-orang bersorban emas berlutut di hadapan singgasana. Dan di atas tahta, seorang raja muda memegang keris berukir naga. Aku mengenal tempat ini, bisik Arya pelan. Matanya berkaca-kaca. Namun penglihatan itu sirna secepat ia datang. Ketika Arya tersadar, langit telah gelap. Angin berhenti berhembus, dan suasana di sekitar candi berubah sunyi. Sunyi yang menekan, seolah seluruh alam menahan napas. Lalu terdengar suara lembut, dalam, dan berwibawa, datang entah dari mana. Arya wis wayahe kowe tangi. Wektu iki wis muter sepisan maneh. Arya, sudah waktunya engkau terbangun. Waktu telah berputar sekali lagi. Senter di tangannya bergetar. Ia berlari menjauh dari candi, namun suara itu mengikutinya. Semakin dekat, semakin jelas. Kowe ora mung wong saiki. Kowe warisan saka sing durung rampung. Engkau bukan hanya manusia masa kini, engkau warisan dari yang belum selesai. Ketika Arya berhenti, tubuhnya gemetar hebat. Ia menoleh perlahan ke arah sumber suara, dan di sana, di antara kabut tipis, berdiri sosok berjubah putih, wajahnya samar, namun matanya berpendar seperti bara api di tengah malam. Siapa kau? Suara Arya bergetar. Sosok itu menunduk, tangannya terangkat perlahan, memberi salam seperti abdi pada raja. Aku iki sabdo palon pangrungu sabdane para leluhurmu. Kowe sing tak enteni saka jaman Majapahit rubuh nganti saiki. Aku adalah sabdo palon pendengar sabda leluhurmu. Engkaulah yang kutunggu sejak Majapahit runtuh hingga kini. Petir menyambar di kejauhan. Kabut di sekitar candi berputar seperti pusaran air. Arya berusaha mundur, namun kakinya seolah tertancap di tanah. Sabdo palon mendekat, suaranya semakin lembut, tapi setiap katanya menggetarkan udara. Wektumu wis teka maneh. Sang Cahaya Tanpa Padam kudu bali. Elinga janjimu marang tanah iki. Dan sebelum Arya sempat bertanya lebih jauh, cahaya putih menyelimuti pandangannya. Dalam sekejap, ia melihat lagi bayangan istana Majapahit terbakar, ribuan prajurit berlari, dan dirinya, berpakaian raja, memegang keris yang sama dengan yang kini terpahat di dinding Candi Penataran. Lalu semuanya gelap. Ketika ia terbangun, pagi telah datang. Ia berbaring di bawah pohon beringin di dekat candi, tanpa ingat bagaimana ia bisa di sana. Namun sesuatu telah berubah. Di saku jaketnya, terdapat sepotong batu kecil bertuliskan aksara tua yang tak mungkin berasal dari zaman modern. Dan di kejauhan, burung gagak hitam bertengger di atas stupa candi, menatapnya diam. Dalam hati Arya tahu, perjalanannya baru saja dimulai.
Suara lembut itu kembali berbisik. Kali ini hanya di dalam benaknya. Ojo wedi, cah cahaya janji lawasmu bakal mbuka dalan kanggo jagat anyar. Jangan takut. Wahai cahaya janji lamamu akan membuka jalan bagi dunia baru. Dan dari balik kabut, bayangan Sabdo Palon lenyap bersama matahari pagi. Namun gema sabdanya masih bergetar di dada Arya. Waktu berputar, dan Majapahit belum sepenuhnya padam. Malam telah turun di Blitar. Langit menggantung berat. Bulan separuh tersembunyi di balik awan. Di rumah tua peninggalan Belanda yang dijadikan base camp penelitian, Arya Wiratmaja duduk terpaku di depan meja kayu. Di hadapannya, batu kecil dari candi penataran bersinar lembut di bawah cahaya lampu minyak. Sejak peristiwa itu, tidur baginya bukan lagi tempat istirahat. Setiap kali ia memejamkan mata, ia terlempar ke dunia yang asing, tapi akrab. Ia melihat dirinya memakai jubah merah, duduk di singgasana, diapit oleh dua pengawal, sementara di hadapannya berdiri sosok berjubah putih, Sabdo Palon. Namun selalu, sebelum sempat berbicara, ia terbangun dengan jantung berdebar dan keringat dingin. Ketika ia mencoba memeriksa batu itu di bawah mikroskop, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terpaku. Di permukaannya terdapat ukiran halus menyerupai pola cakra dan omkara, lambang kesadaran kuno. Tapi di bawahnya, tergores nama yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bre Kertabhumi. Nama itu bukan asing bagi Arya. Ia adalah nama salah satu raja terakhir Majapahit, yang disebut-sebut hilang tanpa jejak setelah Perang Saudara. Ia menatap nama itu lama, sebelum akhirnya menulis pesan kepada seseorang yang bisa ia percayai. Dewi, aku butuh bantuanmu. Datanglah ke penataran besok pagi. Aku menemukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan secara ilmiah. Pagi berikutnya, matahari muncul perlahan dari balik gunung Kelut. Di bawah sinarnya yang lembut, muncul sosok perempuan berambut panjang, berkacamata, mengenakan selendang batik kuno. Dewi Rarasati, sejarawan muda yang meneliti naskah-naskah Majapahit. Masih sama seperti dulu, katanya dengan senyum tipis. Kamu selalu memanggilku kalau menemukan sesuatu yang aneh. Arya tertawa kecil, tapi wajahnya tetap tegang. Ia menunjukkan batu itu pada Dewi. Saat jari Dewi menyentuh permukaannya, udara di sekitar mereka tiba-tiba bergetar, seolah bumi mengeluarkan dengung pelan. Ini bukan batu biasa, Arya, bisik Dewi. Simbol cakra dan omkara ini bukan hanya lambang spiritual. Ini penanda gerbang kesadaran. Prasasti seperti ini biasanya digunakan oleh para resi penjaga rahasia kerajaan. Arya menatapnya dalam diam. Gerbang kesadaran. Ya, jawab Dewi pelan. Bisa jadi ini semacam kunci. Tapi aku tak tahu untuk membuka apa. Mereka kembali ke lokasi candi sore itu. Di dinding yang sebelumnya ditemukan, cahaya matahari sore menembus celah batu dan memantulkan sinar langsung ke arah simbol matahari di dinding timur. Dari arah itu, muncul bayangan panjang yang jatuh ke lantai candi, membentuk pola spiral. Dewi berjongkok, tangannya gemetar. Bayangan ini bukan alami. Lihat bentuknya, Arya. Seperti tulisan kuno, huruf Pa dalam aksara Jawa. Arya segera menaruh batu kecil itu di tengah pola bayangan. Seketika tanah di bawahnya bergetar pelan. Dari retakan di lantai, keluar hembusan udara dingin seperti napas panjang bumi yang telah lama tertahan. Lalu terdengar bisikan, lebih jelas daripada sebelumnya. Sapa Sing Eling, bakal ngerti jalan Bali Marang Cahya. Siapa yang mengingat, akan tahu jalan pulang menuju cahaya. Dewi mundur spontan. Suara itu dari mana? Arya hanya diam. Matanya menatap pusat lingkaran cahaya di lantai yang kini bersinar redup. Dalam cahaya itu, samar terlihat sosok berjubah putih yang melintas sekejap. Sabdo Palon. Ia hanya muncul beberapa detik. Namun tatapan matanya menembus hati Arya, penuh rahasia dan perintah yang tak terucap. Dewi bergetar. Apakah itu manusia? Arya menatapnya dalam. Tidak, itu sesuatu yang lebih tua dari manusia. Dan dia mengenal aku. Hening menguasai candi.
Angin berhenti berhembus. Dalam keheningan itu, Sabdo Palon muncul kembali, kini hanya sebagai bayangan di dinding, membentuk siluet yang bergerak perlahan. Kowe wis nemo kake pratanda kapisan. Nanging elinga sing goleki cahya kuduwani mlebu peteng. Engkau telah menemukan tanda pertama. Tapi ingat, yang mencari cahaya harus berani memasuki kegelapan. Cahaya padam seketika. Bayangan itu menghilang, menyisakan keheningan. Dewi memeluk dirinya, menahan rasa dingin yang tiba-tiba menggigit tulangnya. Arya memungut batu itu kembali. Namun kini, di permukaannya muncul retakan baru yang membentuk garis menyerupai peta. Ia menatap peta itu lama, lalu berbisik pelan. Gunung Lawu. Dewi menatapnya dengan bingung. Kamu tahu tempat itu? Arya mengangguk pelan. Aku tak hanya tahu. Aku pernah ke sana. Dalam mimpi. Langit sore berubah merah keunguan. Angin bertiup pelan, membawa aroma dupa dan tanah tua. Dari kejauhan, burung gagak kembali melintas di atas candi. Dan di antara bayangan senja, suara Sabdo Palon terdengar sekali lagi, menggema di telinga Arya. Tindakake cahya saka kidul, tekan pucuke lawu. Ingkana, kauruh lawas bakal tangi. Ikuti cahaya dari selatan, hingga puncak lawu. Di sanalah pengetahuan lama akan terbangun. Arya memejamkan mata, menghela napas panjang. Ia tahu, jalan yang dibukakan padanya bukan lagi sekadar penelitian arkeologi. Ia sedang berjalan menuju rahasia yang telah menunggu selama 6 abad. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Angin dingin Gunung Lawu menyambut Arya dan Dewi ketika mereka tiba di lereng utara. Kabut menggantung rendah, menutupi jalur pendakian seperti tirai putih dari dunia lain. Di bawah cahaya senja yang memudar, suara burung malam bercampur dengan gemericik air sungai yang mengalir dari puncak. Tempat ini terasa aneh, kata Dewi pelan, memeluk dirinya. Arya hanya mengangguk. Gunung Lawu selalu punya aura yang berbeda. Orang Jawa percaya disinilah Sabdo Palon menghilang setelah Majapahit runtuh. Mereka berhenti di sendang derajat. Mata air tua di lereng tengah gunung. Airnya berkilau dalam remang, memantulkan bayangan mereka berdua dengan samar. Arya menatap pantulan itu lama, lalu berkata pelan, Dewi, kalau benar Sabdo Palon menunggu di sini, berarti semua ini bukan kebetulan. Dewi menatapnya, ragu antara kagum dan takut. Kalau memang begitu, apa yang sebenarnya dia mau darimu, Arya? Pertanyaan itu menggantung. Sebelum Arya sempat menjawab, kabut di sekitar sendang tiba-tiba berputar pelan, seperti diaduk tangan raksasa. Dari dasar air muncul kilau cahaya lembut berwarna keemasan. Suara samar mulai terdengar, seolah dari dalam bumi. Kowe wis tekan ing lawang wektu. Yen wani mlebu, ora ana bali. Engkau telah sampai di gerbang waktu. Jika berani masuk, tak ada jalan kembali. Dewi mundur, terisak kecil. Arya, jangan dekati air itu. Namun seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat, Arya melangkah maju. Air di sendang beriak, membentuk lingkaran yang berputar cepat, dan di tengahnya muncul bayangan wajah, bukan manusia, tapi bukan juga sepenuhnya roh. Wajah itu adalah Sabdo Palon. Matanya menyala lembut seperti bara api di malam purnama. Wektumu wis teka, sang cahaya tanpa padam. Elinga sapa kowe sak durunge dadi daging lan tulang. Waktumu telah tiba, cahaya yang tak padam. Ingat siapa dirimu sebelum menjadi daging dan tulang. Arya jatuh berlutut, tangannya bergetar. Suara itu menggema langsung di dalam pikirannya, menembus lapisan kesadarannya yang paling dalam. Dalam sekejap, ia tak lagi melihat sendang, tapi kerajaan Majapahit, megah dan berwarna merah emas. Ia berdiri di halaman istana, melihat pasukan bersiap menghadapi serangan, mendengar dentang lonceng perang. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, ia melihat dirinya sendiri sebagai Bre Kertabhumi, raja muda yang memegang keris naga berkilau. Ini aku, gumamnya lirih. Dalam penglihatan itu, seorang lelaki berjubah putih berdiri di samping singgasana, Sabdo Palon. Raja, negeri akan runtuh, cahaya akan padam.
Tapi kelak, engkau akan kembali dalam bentuk lain, untuk menyalakan api itu lagi. Suara itu menggema di seluruh ruangan. Sebelum tiba-tiba segalanya bergetar keras. Kilat menyambar, dan Arya tersentak keluar dari penglihatan itu. Ia kini berlutut di tepi sendang. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dewi mendekat. Wajahnya pucat. Arya, kamu sadar? Tadi kamu bicara sendiri dalam bahasa yang aku tidak mengerti. Arya menatapnya dengan pandangan kosong. Bahasa Kawi. Gumamnya. Aku berbicara dalam bahasa Kawi, Dewi. Suara gemuruh petir menggema dari puncak Lawu. Dari arah barat, kabut bergerak cepat menutupi langit. Sabdo Palon kembali bersuara. Kali ini dengan nada yang lebih dalam, lebih berat, seperti suara bumi yang bergetar. Kowe wis ngelingi, nanging durung ngerti. Ana telung cahya sing kudu kowe goleki sadurunge jagat anyar tangi. Sing kapisan ana ing jantung bumi Trowulan. Engkau telah mengingat, namun belum memahami. Ada 3 cahaya yang harus kau temukan sebelum dunia baru terbangun. Yang pertama ada di jantung bumi Trowulan. Dewi memeluk Arya erat. Apa maksudnya? 3 cahaya. Arya menatap jauh ke arah puncak gunung yang tertutup kabut. Di sana, cahaya samar menari di antara pepohonan, seperti obor dari masa lalu yang tak pernah padam. Itu panggilannya, kata Arya pelan. Panggilan dari masa yang belum selesai. Sabdo Palon menatap mereka berdua. Matanya berkilau bagai 2 lentera abadi. Ati sing resik bakal dadi dalan. Nanging elinga saben cahya sing nyala, bakal ana peteng sing tangi. Hati yang bersih akan menjadi jalan. Tapi ingat setiap cahaya yang menyala, akan membangunkan kegelapan. Hening kembali turun. Air sendang menjadi tenang, kabut mereda, dan wujud Sabdo Palon memudar perlahan. Arya menatap permukaan air yang kini kembali jernih. Di dasar sendang, tampak 3 titik cahaya kecil membentuk pola segitiga. Ia tahu, itu bukan kebetulan. Itu adalah peta menuju Trowulan, tanah leluhur Majapahit. Dewi berbisik, kamu yakin ingin melanjutkan ini? Arya mengangguk pelan. Ini bukan lagi pilihan, Dewi. Ini, panggilan jiwa yang sudah menungguku selama 6 abad. Mereka berdiri di bawah pohon beringin besar. Kabut mulai menipis, memperlihatkan puncak Lawu yang menjulang tinggi, seperti raksasa penjaga rahasia zaman purba. Angin malam membawa bisikan samar yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang pernah berjanji. Trowulan cahya pisanan. Dan malam itu, di bawah langit Lawu yang muram, 2 manusia biasa melangkah menuju takdir yang akan mengguncang batas antara sejarah dan keabadian. Subuh menyelimuti kota kecil Trowulan dengan kabut tipis dan aroma tanah tua. Di balik ladang tebu yang membentang, bayangan reruntuhan bata merah tampak seperti sisa ingatan yang enggan sirna. Disinilah, di tanah yang dahulu menjadi pusat peradaban terbesar Nusantara, Arya Wiratmaja dan Dewi Rarasati menapakkan kaki mereka, membawa beban rahasia yang kini semakin berat. Mereka tiba di situ segaran, kolam kuno luas yang airnya berwarna kehijauan. Arya menatap permukaan air itu lama, merasa seolah sedang menatap cermin masa lalu. Di dasar kolam inilah, konon tersimpan sebagian peninggalan upacara kerajaan Majapahit. Namun Sabdo Palon telah berbisik di pikirannya. Ing jantung bumi Trowulan, cahya kapisan nyimpen kebenaran getihmu. Di jantung bumi Trowulan, cahaya pertama menyimpan kebenaran darahmu. Dewi membentangkan peta penelitian arkeologi terbaru. Di bawah kolam ini ada ruang tertutup. Peneliti Belanda dulu pernah menemukan rongga, tapi mereka tak pernah berhasil menembusnya. Katanya sambil menunjuk garis samar di bawah kolam. Arya menatap titik itu. Kalau benar ada sesuatu di sana, mungkin itulah yang dimaksud Sabdo Palon. Malam harinya, mereka menyiapkan peralatan sederhana, kamera bawah air, tali, dan senter. Angin malam bertiup lembut, tapi ada rasa yang berat di dada Arya, seolah ribuan mata leluhur mengawasi. Ia turun perlahan ke kolam. Air dingin menyentuh kulitnya seperti tangan masa lalu yang memanggil. Di dasar, di antara lumut dan batu bata tua, ia menemukan sesuatu.
Pintu batu dengan ukiran naga yang sama seperti pada keris dalam penglihatannya di Gunung Lawu. Saat ia menyentuhnya, cahaya lembut muncul dari celah-celah ukiran itu. Tiba-tiba, seluruh air di sekitar beriak kuat. Dari permukaan, Dewi berteriak memanggilnya, tapi suara itu tenggelam oleh dengungan halus yang semakin keras. Dalam sekejap, Arya terlempar ke dalam kilatan cahaya. Ia tak lagi berada di kolam, melainkan di dalam aula besar dari batu merah. Lentera-lentera kuno menyala, dan di tengah ruangan berdiri sosok berjubah putih, Sabdo Palon. Iki panggonan sing disimpen kanggo sing isih eling. Ini tempat yang disimpan bagi mereka yang masih ingat. Katanya dengan suara bergema. Di sekeliling Arya berdiri patung-patung Raja Majapahit. Namun satu patung berbeda, mengenakan mahkota naga dan memegang keris yang sama seperti yang ada di dinding Candi Penataran. Di bawahnya tertulis, Bre Kertabhumi Cahaya Terakhir. Arya mendekat, hatinya bergetar. Ketika jarinya menyentuh ukiran wajah patung itu, ia kembali diseret ke dalam pusaran cahaya. Ia melihat pasukan Majapahit terakhir berbaris di bawah hujan api, melihat dirinya memberi perintah terakhir. Jaga cahaya Nusantara. Suatu hari aku akan kembali, bukan sebagai raja, tapi sebagai saksi. Suara itu keluar dari mulutnya sendiri, tapi bukan milik masa kini. Itu suara dirinya 6 abad silam. Ketika kesadarannya kembali, ia sudah berada di tepi kolam lagi, tubuhnya menggigil hebat. Dewi memeluknya erat. Kamu pingsan hampir 10 menit. Arya, apa yang kamu lihat? Ia menatapnya lama, lalu hanya berkata, aku melihat diriku sendiri. Dewi terdiam. Namun malam itu, rasa ingin tahunya lebih besar dari ketakutannya. Mereka mengeringkan batu ukiran naga yang dibawa Arya dari dasar kolam. Ketika disorot cahaya, di balik lumut yang terkelupas, muncul aksara Jawa kuno bertuliskan, Getih Majapahit ora bakal ilang, mung turu nganti wektu tangi. Darah Majapahit tidak akan hilang, hanya tertidur sampai waktu kebangkitan. Dewi menatap Arya dengan tatapan dalam. Kamu sadar, kan, arti kalimat ini? Arya mengangguk perlahan. Ya, darah itu masih hidup. Dewi menggigit bibirnya, lalu membuka laptopnya, menampilkan hasil penelitian genetik kuno yang ia lakukan beberapa bulan sebelumnya. Penelitian kecil tentang DNA dari fragmen tulang kerajaan yang ditemukan di situs Candi Tikus. Ia menunjuk data yang terpampang di layar. Arya, aku sudah membandingkannya dengan sampel darahmu waktu kita dulu ke laboratorium arkeogenetika di Yogyakarta. Polanya hampir identik. Arya terdiam. Dunia di sekitarnya terasa berhenti. Aku, keturunan langsung Majapahit. Dewi menatapnya. Bukan hanya keturunan. Ada sesuatu dalam genmu yang tak muncul pada manusia biasa. Ada mutasi purba yang serupa dengan yang ditemukan di artefak spiritual Majapahit, seperti kode yang diwariskan bukan lewat tubuh, tapi lewat kesadaran. Angin malam kembali berhembus, membawa suara gemerisik dedaunan dan sesuatu yang lain. Suara lembut itu kembali terdengar di telinga Arya, samar tapi jelas. Getihmu nyimpen janji lawas. Elinga, ora kabeh warisan kudu dadi tahta. Ana sing dadi lampu kanggo jaman anyar. Darahmu menyimpan janji lama. Ingat, tak semua warisan harus menjadi tahta. Ada yang menjadi cahaya bagi zaman baru. Arya memejamkan mata, menahan gelombang emosi yang tiba-tiba datang. Ia kini tahu, reinkarnasi bukan sekadar teori mistik, melainkan kenyataan yang mengalir dalam dirinya sendiri. Dewi menatap langit yang perlahan dipenuhi bintang. Kalau begitu, apa langkah kita selanjutnya? Arya menatap jauh ke arah barat, tempat siluet gunung penanggungan berdiri tegak di bawah bulan. Sabdo Palon bilang ada 3 cahaya. Kita baru menemukan yang pertama. Dari kejauhan, suara gamelan kuno terdengar samar, seperti dimainkan oleh tangan-tangan tak terlihat. Di udara, aroma dupa tercium lembut. Dan di atas air kolam segaran, bayangan wajah Sabdo Palon muncul sekejap, menatap mereka dengan mata yang memantulkan masa depan dan masa lalu sekaligus. Perjalanan menuju cahaya kedua baru saja dimulai.
Langit di atas Gunung Lawu memerah seperti bara senja. Embusan angin membawa aroma dupa dan bunga kantil dari puncak. Arya Wiratmaja dan Dewi Rarasati kembali menapaki jalan berbatu menuju Hargodalem, tempat yang dipercaya sebagai persinggahan terakhir Sabdo Palon. Di pundak Arya tergantung tas kulit berisi batu naga dari Trowulan, sementara Dewi menggenggam naskah lontar yang ditemukan di perpustakaan kuno. Naskah berjudul Tripama Cakahya, 3 cahaya yang dijanjikan akan membangkitkan keseimbangan dunia. Sejak penemuan di kolam segaran, hubungan mereka bukan lagi sekadar antara peneliti dan sejarawan. Kini mereka terikat oleh sesuatu yang tak kasat mata, sebuah takdir yang perlahan menyingkap dirinya di antara kabut sejarah dan reinkarnasi. Perjalanan mereka sunyi. Langkah kaki bergema di antara pepohonan pinus tua yang menjulang, seperti menara penjaga waktu. Setiap kali angin bertiup, dedaunan Lawu berdesis, membawa bisikan yang tak bisa ditangkap telinga biasa. Namun Arya bisa mendengar kata-kata samar yang menyebut namanya, seolah hutan itu sendiri mengenal siapa dia sebenarnya. Arya, Bre Kertabhumi, sang janji yang belum ditebus. Ia berhenti sejenak. Dewi, kau dengar itu? Dewi menatapnya khawatir. Tidak, aku hanya mendengar angin. Arya menarik napas panjang, menatap puncak gunung yang diselimuti kabut perak. Bukan angin. Itu suara mereka, leluhur yang terperangkap di antara dua dunia. Mereka akhirnya tiba di sebuah dataran batu luas di lereng Hargodalem. Di tengahnya berdiri punden berundak kuno yang hampir tertelan lumut. Di atasnya, sebuah batu besar berukir bentuk spiral, identik dengan simbol pada batu dari penataran. Dewi membuka naskah lontarnya. Tulisan kuno itu mengisyaratkan bahwa di tempat seperti ini, antara alam manusia dan alam roh, terdapat gerbang kembar. Jalur yang hanya bisa terbuka jika seseorang yang mengingat dua kehidupan memanggilnya. Dewi menatap Arya dalam. Hanya kamu yang bisa melakukannya. Arya meletakkan batu naga di tengah spiral. Ia menutup mata, mengatur napas, lalu mengucapkan mantra yang entah bagaimana muncul begitu saja dari dalam pikirannya. Sang cahaya tanpa padam, kaula nyuwun dalan bali. Bumi bergetar. Angin berputar cepat membentuk pusaran. Dari tanah, cahaya merah keemasan memancar, melingkari mereka berdua. Dewi menjerit, tapi Arya tetap tenang, matanya terbuka, menatap pusaran cahaya itu. Dan di sana, di dalam pusaran itu, terlihat dua dunia. Di sisi kiri, hutan Lawu seperti yang mereka kenal. Di sisi kanan, dunia lain, kerajaan Majapahit yang berdiri megah di bawah langit keemasan. Pasukan berbaris, suara gamelan menggema, bendera merah putih kuno berkibar. Ini, Majapahit, bisik Dewi terpana. Arya melangkah maju ke arah gerbang cahaya. Setiap langkah terasa seperti menyeberang waktu. Tapi saat ia hampir mencapai ambang, tangan tak terlihat menariknya kembali. Suara berat bergema dari langit. Durung wayahe, yen mlebu saiki, awakmu ora bakal bali. Belum waktunya. Jika engkau masuk sekarang, tubuhmu takkan kembali. Dari dalam pusaran muncul sosok berjubah putih, Sabdo Palon. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menembus dimensi. Gerbang wis kabuka. Nanging saben jiwa sing nyebrang kudu ninggalake salah siji, ragane utawa atine. Gerbang sudah terbuka. Tapi setiap jiwa yang menyeberang harus meninggalkan salah satu, tubuhnya atau jiwanya. Arya menatapnya. Aku tidak takut kehilangan tubuhku. Sabdo Palon menatap Dewi, lalu berkata pelan. Nanging kowe bakal ilang saka jagat iki. Lan wanita sing ngiringi kowe bakal ora eling maneh sapa kowe. Tapi engkau akan hilang dari dunia ini. Dan wanita yang menemanimu takkan lagi mengingat siapa dirimu. Hening panjang mengikat udara. Dewi menggenggam tangan Arya. Air mata mengalir di pipinya. Jangan tinggalkan dunia ini. Belum sekarang. Arya menatap kedua dunia di depannya. Satu penuh cahaya masa lalu, satu penuh bayang-bayang masa kini. Kalau begitu, tunjukkan bagaimana aku bisa menjaga keduanya, katanya tegas. Sabdo Palon tersenyum samar, seolah lega mendengar kata-kata itu.
Ia mengangkat tongkat kayunya tinggi-tinggi. Yen kowe pengin dadi jembatan antarane loro jagat, kudu ngerti loro rasa, lara lan eling. Jika engkau ingin menjadi jembatan antara dua dunia, engkau harus memahami dua rasa, derita dan ingatan. Sekilas cahaya menyilaukan memancar dari tongkat itu dan menyelimuti Arya. Dalam cahaya itu, ia melihat ribuan wajah, raja, rakyat, prajurit, semua dari Majapahit, semua memandangnya dengan mata penuh harap. Suara mereka menyatu menjadi satu kalimat. Majapahit ora mati, mung ngenteni sing eling. Majapahit tidak mati, hanya menunggu mereka yang mengingat. Ketika cahaya meredup, pusaran itu perlahan menutup, menyisakan hening dan bau tanah basah. Arya terjatuh lemas di pelukan Dewi. Batu naga kini bersinar lembut di tangannya, dan di permukaannya muncul simbol baru, dua lingkaran yang saling bertaut, tanda keterhubungan dua dunia. Dewi menatapnya dengan kagum dan ketakutan sekaligus. Apa yang kau lihat di sana, Arya? Ia menatap ke langit. Napasnya tersengal. Sebuah kebenaran bahwa batas antara dunia hidup dan dunia leluhur hanya setipis cahaya. Dan aku telah menjadi jembatannya. Dari balik kabut, suara sabdo palon bergema terakhir kali malam itu. Wis wayahe cahya kapindo tangi. Ing antara loro jagat, ana sing ngenteni kowe. Sudah waktunya cahaya kedua terbangun. Di antara dua dunia, seseorang sedang menunggumu. Langit lau kembali tenang. Namun bagi Arya dan Dewi, dunia tak lagi sama. Gerbang telah terbuka, dan kini mereka berjalan di batas antara kenyataan dan legenda, antara sejarah dan keabadian. Hujan turun perlahan di kaki Gunung Lawu malam itu. Kabut merayap dari lembah, menghapus jejak langkah Arya dan Dewi yang kembali menuruni jalur setapak setelah pertemuan mereka dengan Sabdo Palon. Udara dingin menggigit kulit, tapi di dalam diri Arya ada panas aneh yang terus berkobar, seolah tubuhnya menyimpan bara dari dunia lain. Sejak gerbang cahaya itu tertutup, Arya sering mendengar bisikan-bisikan samar di telinganya. Kadang ia merasa melihat bayangan pasukan bersenjata berjalan di balik kabut. Kadang suara gamelan terdengar jauh di kejauhan, padahal mereka berdua sendirian di hutan. Dewi mencoba menenangkan, tapi diam-diam ia juga merasakan kejanggalan yang sama. Suara-suara yang memanggil, aroma dupa yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Malam itu mereka beristirahat di gubuk tua milik juru kunci Kilintang, seorang tetua penjaga jalur Lawu. Wajahnya keriput tapi matanya tajam, seperti sudah lama tahu rahasia yang mereka bawa. Saat Arya menunjukkan batu naga yang kini bersinar lembut, Kilintang langsung berlutut dengan gemetar. Kaula sowan, Gusti Arya pundi paduka sakmeniko wonten jagat menika. Hamba bersujud, Tuan Arya, di dunia mana kini paduka hadir? Dewi menatap kaget. Kenapa kau memanggilnya Gusti? Kilintang tersenyum samar. Karena aku pernah melihat wajahnya di mimpi-mimpi para leluhur. Dia bukan orang baru di dunia ini. Arya terdiam. Ia merasa darahnya mendidih, dan ingatannya seperti hendak meledak. Bayangan tentang istana megah, tahta emas, dan sosok seorang raja tua yang menepuk bahunya muncul silih berganti di benaknya. Dalam penglihatan itu, ia mendengar suara seseorang yang sangat mirip dengan suaranya sendiri, berkata lantang di hadapan ribuan prajurit. Majapahit ora bakal sirna. Sabda iki bakal bali. Majapahit takkan sirna. Sabda ini akan kembali. Ia terbangun dari lamunan. Napasnya terengah. Dewi memegang bahunya. Apa kau baik-baik saja? Tidak, jawabnya pelan. Aku mulai mengingat semuanya. Kilintang lalu menyalakan dupa di pojok ruangan dan memulai ritual sederhana. Kalau benar sabda itu telah kembali, maka tanda-tandanya akan muncul malam ini, katanya sambil menatap keluar, ke arah hutan yang kini berkilau di terpa kilat. Tiba-tiba, suara gamelan kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan nyata. Angin menerobos masuk melalui celah-celah dinding, meniup api pelita hingga padam. Hanya sinar batu naga yang menerangi gubuk itu. Di tengah keheningan, suara berat menggema, bukan dari mulut siapapun, melainkan dari udara itu sendiri. Sabdoku durung rampung.
Jagat iki kudu eling marang janjine. Sabdaku belum selesai. Dunia ini harus mengingat janjinya. Dewi menggigil. Arya, itu suara. Ya, jawab Arya. Suara Sabdo Palon. Cahaya batu naga tiba-tiba membesar, memantulkan simbol spiral dan dua lingkaran bertaut di dinding gubuk. Lantai tanah bergetar, dan di tengah ruangan muncul bayangan sosok berjubah putih, sama seperti yang mereka lihat di puncak. Tapi kali ini wajahnya lebih jelas. Mata tua penuh cahaya, sorot lembut namun menggetarkan. Sabdo Palon menatap Arya dan Dewi bergantian. Jagat iki wis nyawiji maneh. Nanging wektu durung pas kanggo pituduh pungkasan. Dunia ini telah kembali terhubung. Namun belum waktunya untuk wahyu terakhir. Dewi memberanikan diri bertanya. Apa maksudnya? Mengapa semua ini terjadi kepada kami? Sabdo Palon tersenyum tipis. Amarga wektu wis muter maneh. Sing bien dadi janji, saiki kudu ditebus. Karena waktu telah berputar kembali. Apa yang dulu menjadi janji, kini harus ditebus. Ia menatap Arya dalam-dalam. Kowe dudu mung keturunan Majapahit. Kowe iku reinkarnasi saka janji sing tak tinggalake. Nalika Majapahit tiba, aku ngucap sabda, yen wektu wis teka, wong sing eling bakal baling gawa cahya anyar. Engkau bukan hanya keturunan Majapahit. Engkau adalah reinkarnasi dari janji yang kutinggalkan. Saat Majapahit runtuh, aku berjanji, ketika waktunya tiba, yang mengingat akan kembali membawa cahaya baru. Dewi menatap Arya tak percaya. Jadi kau bukan hanya peneliti. Arya menatap ke tanah. Aku adalah bagian dari sabda itu. Sabdo Palon menoleh pada Dewi. Lan kowe, wanita sing nuntun cahya iki, sejatine dudu sapa-sapa, nanging roh lawas sing tau ngiringi Prabu ing pungkasan jaman. Dan engkau, wanita yang menuntun cahaya ini, bukan orang asing, melainkan jiwa lama yang dulu mendampingi sang raja di akhir zaman. Dewi terdiam, tubuhnya bergetar. Dalam benaknya, muncul bayangan dirinya mengenakan kain merah dan mahkota kecil di istana Majapahit. Berdiri di samping seorang pria yang tak lain adalah Arya dalam bentuk masa lalunya. Ia mendengar suaranya sendiri berucap, Sabdo iki bakal nyawiji maneh nalika jagat wis ora eling marang asale. Air mata menetes tanpa sadar. Aku mengingatnya. Bisiknya. Aku mengingat semuanya. Sabdo Palon menunduk perlahan. Wektu wis cetha. Nanging yen sabda wis bali, bakal ana uga sing nyegah. Jagat anyar iki ora bakal nampa cahya lawas kanthi gampang. Waktu kini telah jelas. Tapi jika sabda telah kembali, akan muncul pula kekuatan yang menolak. Dunia baru ini tak akan menerima cahaya lama dengan mudah. Ia menghilang perlahan, meninggalkan bau dupa yang kuat dan gema kata terakhirnya di udara. Nganti kowe ngerti sapa sing sejatine dadi bayanganmu, aja nganti percaya marang cahya sing paling padang. Sampai engkau tahu siapa bayanganmu yang sejati, jangan pernah percaya pada cahaya yang paling terang. Kilatan petir membelah malam, batu naga padam, dan gubuk kembali gelap. Dewi memeluk Arya, dan di luar, hutan lawu mendadak sunyi seperti menahan napas. Di kejauhan, seekor burung gagak terbang membawa sehelai daun lontar terbakar, pertanda bahwa sabda lama baru saja dihidupkan kembali. Arya menatap keluar jendela. Di balik kabut, seolah-olah tampak siluet seseorang berdiri mengawasi dari jauh, mengenakan jubah hitam, membawa tongkat serupa dengan milik Sabdo Palon. Tapi kali ini, auranya bukan cahaya melainkan bayangan. Kabut Gunung Lawu belum juga menghilang saat fajar menyingsing. Embun menggantung di daun pakis, dan dari kejauhan, suara seruling bambu terdengar lirih, mendayu seperti ratapan zaman. Di depan gubuk Kilintang, Arya Wiratmaja duduk termenung menatap batu naga yang kini tampak redup. Sejak pertemuan terakhir dengan Sabdo Palon, ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat kilasan masa lalu yang semakin jelas. Tahta, peperangan, dan wajah rakyat Majapahit yang memanggil namanya. Dewi Rarasati keluar membawa teko tanah liat berisi air hangat. Ia duduk di samping Arya, menatapnya penuh rasa cemas.
Sejak semalam kau tidak bicara sepatah kata pun, ucapnya pelan. Apa kau masih melihat bayangan itu? Arya mengangguk. Tidak hanya bayangan. Aku mulai mengingat seluruhnya. Tentang janji yang pernah kuucap sebelum dunia ini berubah. Janji? Dewi menatapnya heran. Arya memejamkan mata, lalu berbisik. Aku berjanji pada Sabdo Palon bahwa jika kerajaan ini jatuh, aku akan kembali di masa depan untuk menebus kelalaian manusia, untuk mengingatkan dunia tentang keseimbangan antara cahaya dan kegelapan. Dewi terdiam. Kata-kata itu menimbulkan getar aneh di dadanya. Ia ingin mempercayai semuanya, namun logika akademiknya menolak. Namun sejak malam di Puncak Lawu, dunia logika memang sudah tak lagi berlaku bagi mereka. Dari balik pepohonan, Ki Lintang muncul membawa tongkat kayu yang ujungnya terukir simbol spiral ganda, mirip tanda di batu naga. Aku tahu kau belum tenang, Gusti, katanya sambil menatap Arya. Tapi ada hal lain yang harus kau ketahui. Kau bukan satu-satunya yang terbangun dari sabda itu. Arya menoleh cepat. Apa maksudmu? Ki Lintang menatap ke arah hutan di timur. Semalam, sebelum hujan turun, aku melihat seseorang di puncak bukit. Ia membawa tongkat hitam dan jubahnya berkibar seperti bayangan. Di tangannya ada batu serupa punyamu, tapi warnanya bukan merah keemasan, melainkan hitam pekat. Ia menyebut dirinya Raden Kanda Wisesa. Nama itu membuat Arya terdiam. Sebuah gema samar bergaung di kepalanya, seperti nama yang pernah ia kenal ratusan tahun lalu. Wisesa. Gumamnya. Ia dulu Panglima Majapahit yang mengkhianati sumpahnya. Dewi menatapnya tajam. Kau yakin itu bukan hanya mimpi? Arya menggeleng. Tidak. Sabdo Palon pernah memperingatkan aku tentang bayangan dari cahaya. Mungkin itu maksudnya. Kanda Wisesa adalah sisi lain dari janji, bagian dari sabda yang menolak kebenaran. Hening sejenak. Hanya suara burung hutan terdengar di antara kabut. Ki Lintang menatap keduanya dengan wajah murung. Kalau begitu, keseimbangan sudah mulai terganggu. Dua batu naga tak boleh hidup bersamaan di dunia manusia. Salah satunya akan menelan yang lain. Arya menggenggam batu di tangannya. Lalu di mana dia sekarang? Ki Lintang menunjuk ke arah timur. Di reruntuhan Candi Sukuh, di balik hutan lebat. Ia membangun tempat pemujaan baru, memanggil roh-roh yang haus kekuasaan. Orang-orang desa mulai hilang satu persatu. Dewi menggigil. Kita harus menghentikannya. Arya bangkit berdiri. Matanya menyala seperti bara. Tidak, Dewi. Kita tidak hanya harus menghentikannya. Kita harus memahami kenapa ia kembali. Karena jika sabda benar-benar terulang, maka bukan hanya aku yang lahir dari reinkarnasi, tapi juga musuh lamaku. Mereka bertiga berangkat saat matahari condong ke barat. Jalur menuju Candi Sukuh berliku, melewati hutan rimba dan sungai kecil. Setiap langkah terasa berat karena hawa di sekitar mereka kian pekat. Bau kemenyan dan darah terasa samar di udara. Ketika mereka tiba di dataran tinggi Sukuh, langit sudah memerah. Dari kejauhan tampak candi tua berdiri anggun di tengah kabut. Candi berbentuk piramida bertingkat. Dindingnya dipenuhi relief makhluk-makhluk hibrida setengah manusia, setengah dewa. Tapi malam itu, relief-relief itu tampak seolah hidup. Mata batu mereka menyala merah, seakan mengawasi setiap langkah. Di depan gerbang, sosok berjubah hitam menanti. Tubuhnya tinggi, wajahnya sebagian tertutup kain. Hanya sepasang mata tajam yang terlihat. Di tangannya, batu naga hitam berdenyut seperti jantung hidup. Akhirnya kita bertemu lagi, Arya Wiratmaja. Suaranya dalam, berat, dan penuh keangkuhan. Atau seharusnya aku memanggilmu, Bre Kertabhumi, raja yang pernah aku junjung sebelum aku menghancurkan singgasanamu. Arya melangkah maju, menatapnya tanpa gentar. Kanda Wisesa. Rupanya reinkarnasi juga memberimu kesempatan menebus dosa, tapi kau memilih mengulanginya. Wisesa tertawa pelan. Dosa? Tidak ada dosa dalam mempertahankan kekuasaan. Kau dan aku sama, dua sisi dari satu sabda. Kau membawa cahaya.
Aku membawa bayangannya. Dunia ini membutuhkan keduanya, tapi hanya satu yang boleh menang. Cahaya petir membelah langit. Angin bergemuruh. Batu naga merah di tangan Arya dan batu naga hitam di tangan Wisesa mulai bergetar hebat, memancarkan sinar berlawanan arah, merah keemasan dan hitam kebiruan. Dua kekuatan purba bangkit kembali, saling memanggil dari masa lalu. Ki Lintang berteriak, "Hentikan!" Dua sabda yang bertemu akan membakar dunia. Namun sudah terlambat. Tanah bergetar, udara berdesir, dan di antara mereka muncul pusaran cahaya besar yang membuka celah dimensi. Dari dalam pusaran itu terdengar nyanyian kuno, suara ribuan arwah Majapahit yang bangkit dari tidur panjangnya. Arya berteriak melawan angin. "Kau ingin mengulang kehancuran itu lagi, Wisesa? Dunia belum siap menanggung amarah masa lalu." Wisesa tersenyum dingin. "Justru karena dunia ini lupa asalnya, aku datang untuk mengingatkannya, dengan api." Lalu dengan satu ayunan tongkat hitamnya, ia memanggil bayangan raksasa dari dalam pusaran, sosok tanpa wajah, bermahkota api, dengan suara menggema seperti guntur. Dewi menjerit, mundur ketakutan, sementara Arya menatap makhluk itu dengan mata membara. Di balik kilatan petir, Sabdo Palon muncul sekejap, hanya sebagai cahaya samar di langit, berkata lirih dalam bahasa yang hanya bisa didengar Arya. "Iki dudu perang kanggo menang, nanging perang kanggo eling. Sing lali kudu eling, sing eling kudu sabar." Ini bukan perang untuk menang, tapi perang untuk mengingat. Yang lupa harus diingatkan, yang mengingat harus bersabar. Hujan mulai turun deras. Candi Sukuh bergemuruh seperti hidup kembali. Dan di tengah badai itu, dua reinkarnasi dari zaman Majapahit berdiri saling berhadapan, cahaya dan bayangan, dua sabda yang terlahir ulang, siap menentukan arah dunia. Langit di atas Candi Sukuh berubah menjadi hitam legam. Petir berkilat tanpa suara, seolah langit sendiri menahan napas sebelum ledakan besar terjadi. Hujan turun deras, membasahi batu-batu tua dan menyulap permukaan tanah menjadi lumpur. Di tengah pusaran angin yang berputar, Arya Wiratmaja berdiri berhadapan dengan Raden Kandawisesa, dua sosok yang lahir dari sabda kuno, dua reinkarnasi dari zaman Majapahit yang kini terikat oleh takdir. Batu naga merah di tangan Arya menyala semakin terang, sementara batu hitam di tangan Wisesa berdenyut liar seperti jantung makhluk buas. Udara di antara keduanya bergetar, menimbulkan kilatan energi yang membuat dedaunan di sekitar terbakar tanpa api. Dewi Rarasati berteriak dari kejauhan, memanggil nama Arya, tapi suaranya tertelan oleh gemuruh bumi yang bergetar. Ki Lintang mencoba mendekat, tapi angin menampar tubuhnya hingga terhempas ke batu. Ia melihat dua cahaya beradu di langit, satu merah keemasan, satu hitam kebiruan, dan tahu bahwa inilah yang telah diramalkan oleh leluhur. Perang dua sabda, benturan antara cahaya dan bayangan yang akan menentukan arah zaman. Wisesa melangkah maju, tongkat hitamnya berputar membentuk pusaran kabut pekat. Dari tanah muncul bayangan-bayangan prajurit Majapahit yang telah gugur berabad-abad lalu. Wajah mereka kosong, mata mereka hitam, tubuh mereka dibentuk dari abu dan darah masa lalu. "Mereka dulu berperang untukmu, Bre Kertabhumi," kata Wisesa dingin. "Sekarang mereka akan berperang untukku." Arya menatap sekeliling. Puluhan, lalu ratusan arwah prajurit itu muncul, menunduk pada Wisesa sebelum menyerbu. Arya mengangkat batu naga tinggi-tinggi, dan cahaya merahnya berubah menjadi nyala suci yang membentuk lingkar pelindung di sekelilingnya. Suara gamelan tua menggema di udara, bukan dari bumi, tapi dari ruang antara dunia. "Wisesa, ini bukan jalan untuk menebus masa lalu," seru Arya. "Kau hanya mengulang luka yang sama." "Luka adalah warisan," jawab Wisesa dengan tawa pahit. "Dan warisan harus dijaga, meski dengan darah." Ia mengayunkan tongkat hitamnya ke arah Arya. Petir hitam menghantam perisai cahaya, memecahkannya seperti kaca. Arya terlempar ke belakang, menabrak dinding batu candi. Darah mengalir di pelipisnya, tapi ia berdiri lagi dengan mata membara. "Sabdo Palon memberikan pilihan," katanya. "Dan aku memilih cahaya, bukan untuk berkuasa, tapi untuk menjaga ingatan."
Ia menancapkan batu naga ke tanah. Cahaya keemasan menyebar seperti ombak, menerobos hujan, menyapu bayangan-bayangan prajurit hingga lenyap. Udara menjadi terang, dan sesaat seluruh dunia terasa berhenti. Namun Wisesa tertawa. Cahaya hanya bertahan jika ada kegelapan. Tanpa aku, kau tak berarti apa-apa, Arya. Ia mengangkat tongkatnya, dan pusaran besar terbentuk di langit, seperti lubang hitam yang menelan cahaya. Dari dalamnya muncul sosok raksasa tanpa wajah, bayangan purba yang disebut dalam lontar sebagai Bathara Kala, penguasa waktu dan kehancuran. Suara guntur menggelegar. Iki wektu kanggo ngowahi sabda dadi bebener, teriak Wisesa. Kini saatnya mengubah sabda menjadi kebenaran. Arya memandang makhluk itu, sadar bahwa jika ia tidak menghentikan Wisesa, dunia modern bisa terhapus dari keseimbangannya. Ia menutup mata, mengingat kata Sabdo Palon. Sing lali kudu eling, sing eling kudu sabar. Dalam diam, ia melepaskan genggaman dari batu naga dan menekapkannya di dada. Cahaya dari batu itu menembus tubuhnya, menyatu dengan nadinya. Kini ia tidak lagi sekadar manusia. Tubuhnya memancarkan aura kuno, seolah seluruh warisan Majapahit hidup kembali dalam dirinya. Aku bukan hanya Arya, katanya lirih. Aku adalah sabda yang harus menjaga dunia ini tetap eling. Ia menatap Dewi sejenak, lalu berlari ke arah Wisesa dengan kecepatan yang tak manusiawi. Dua tongkat, satu cahaya, satu bayangan, bertabrakan di udara, menciptakan ledakan yang mengguncang seluruh lereng Lawu. Batu-batu candi berjatuhan, dan di bawah hujan deras, dua kekuatan kuno bertarung dalam diam, karena suara mereka tak lagi terdengar, hanya getarannya yang memecah langit. Dewi berusaha mendekat, tapi Kilintang menahannya. Jangan, mereka kini bukan manusia lagi. Mereka sabda yang hidup. Cahaya merah keemasan melingkar, lalu berubah menjadi naga raksasa yang terbuat dari api dan awan. Di sisi lain, dari kegelapan muncul naga hitam bersisik logam, dengan mata biru menyala. Dua naga itu melilit, mengaum, dan beradu di langit seperti simbol abadi dari pertempuran antara ingatan dan amarah. Hujan berubah menjadi bara, air sungai mendidih, dan udara terasa seperti waktu itu sendiri berhenti berputar. Dari kejauhan, Dewi menjerit, "Arya, ingat siapa dirimu." Suara itu menembus badai dan sampai ke telinga Arya. Dalam sekejap, kenangan tentang Dewi, tentang senyum dan ketulusannya, melintas dalam benaknya. Ia sadar, sabda bukan untuk berperang, tapi untuk mengingat cinta yang menjaga keseimbangan dunia. Dengan sisa tenaganya, Arya menurunkan tongkat dan berteriak, "Wisesa, jika kau adalah bayangan, maka kembalilah ke tempat asalmu. Dunia ini tidak membutuhkan kehancuran lagi." Ia memukul tanah dengan tongkatnya. Cahaya merah keemasan memancar kuat, melingkupi Wisesa dan bayangan hitamnya. Suara ribuan jiwa bergema serempak, seolah alam semesta ikut menahan napas. Lalu, dalam sekejap, semua cahaya meledak ke langit, menyilaukan, menelan segalanya. Hening. Hujan berhenti. Candi suku hancur separuh, tapi pusarannya menghilang. Kilintang dan Dewi berdiri terpaku di tengah reruntuhan. Di antara asap dan batu hangus, hanya satu sosok yang tersisa. Arya, berlutut, tubuhnya berlumur darah dan cahaya yang perlahan meredup. Dewi berlari menghampirinya. "Arya, kau berhasil, kau menghentikannya." Arya tersenyum lemah. "Belum. Sabda belum selesai. Aku hanya menunda kehancuran itu." Ia menatap langit yang mulai cerah, lalu berbisik. "Sabdo Palon bilang akan ada 3 cahaya. Aku baru menyalakan yang kedua." Matanya perlahan tertutup, dan di sekelilingnya, angin berputar lembut, seperti bisikan arwah leluhur yang berterima kasih. Batu naga di dadanya hancur menjadi debu, lalu terbawa angin ke arah timur. Kilintang menatap langit dengan wajah murung. Kalau 2 sabda telah beradu, maka sabda ketiga akan segera bangkit. Dewi menggenggam tangan Arya, menatapnya sambil berbisik di sela air mata. "Kalau kau adalah sabda yang hidup, maka aku akan menjadi ingatan yang menjaganya."
Langit lawu berwarna emas. Dari jauh, samar, suara gamelan kembali terdengar, seperti nyanyian zaman yang belum selesai, menandai bahwa perjalanan mereka masih jauh dari akhir. Pagi turun perlahan di lereng Gunung Lawu. Hujan semalam meninggalkan kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan pinus. Burung-burung hutan bernyanyi lirih, seakan alam baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak dimengerti oleh dunia manusia. Candi suku kini tinggal reruntuhan, batu-batu tua hangus, pahatan reliefnya retak, dan di tengahnya, Arya Wiratmaja terbaring diam, tubuhnya diselimuti kain putih yang dibawa oleh Dewi Rarasati. Ia duduk di sisi Arya, memandangi wajahnya yang tenang, seperti seseorang yang sedang tidur panjang, bukan mati. Udara di sekitarnya tenang, tapi terasa hangat, seolah energi hidup masih berdenyut pelan di bawah kulit lelaki itu. Di sisi lain, Ki Lintang berdiri dengan tongkat kayu tuanya, menatap ke timur, di mana matahari mulai muncul di balik kabut. Sabda kedua sudah menuntaskan tugasnya, katanya pelan. Tapi cahaya ketiga belum bangkit. Dunia belum selesai diuji. Dewi menatapnya dengan mata sembab. Apa maksudnya, Ki? Bukankah Wisesa sudah lenyap? Ki Lintang menggeleng. Yang hilang hanya wujudnya. Tapi sabda gelap tak bisa mati. Ia berpindah, mencari wadah baru. Hening. Angin bertiup membawa aroma tanah basah dan sisa dupa. Dewi memandangi batu naga yang telah hancur. Debunya menempel di jemarinya. Dalam hati, ia tahu sesuatu belum benar-benar usai. Malam sebelumnya, saat cahaya besar meledak di langit, ia sempat melihat sesuatu. Sosok Sabdo Palon berdiri di atas pusaran cahaya, menatapnya dengan mata penuh rahasia. Ia mendengar kata-kata samar. Sing eling kudu dadi cahya pungkasan. Yang mengingat harus menjadi cahaya terakhir. Sejak saat itu, mimpi-mimpinya dipenuhi bayangan Arya berjalan di padang emas, dikelilingi para leluhur Majapahit, sambil membawa obor bercahaya biru. Setiap kali ia terbangun, dada Dewi terasa panas, seperti api kecil yang menyala dari dalam tubuhnya. Hari-hari berlalu. Dewi dan Ki Lintang menuruni lereng Lawu, menuju desa kecil di kaki gunung untuk mencari perlindungan. Tapi bahkan di sana, tanda-tanda aneh mulai muncul. Langit sering berwarna merah saat senja, sungai mendadak surut tanpa sebab, dan anak-anak desa bermimpi tentang bayangan naga hitam yang berputar di langit timur. Itu artinya sabda hitam belum padam, gumam Ki Lintang suatu malam di depan api unggun. Dan cahaya ketiga akan lahir dari antara yang hidup. Dewi terdiam. Ia mulai memahami arah nasibnya, tapi menolak untuk percaya sepenuhnya. Sampai malam itu datang. Malam yang tenang berubah menjadi badai tanpa peringatan. Langit bergemuruh, dan angin menerjang seperti tangan raksasa. Di luar rumah, sinar merah keemasan menembus kabut, muncul dari reruntuhan candi Sukuh di kejauhan. Dewi tertegun. Ia merasakan tarikan kuat di dadanya, seperti panggilan dari jauh, suara Arya. Tanpa berpikir, ia berlari menembus hujan, menapaki jalan setapak yang licin menuju puncak Lawu. Setiap langkah terasa berat, tapi api dalam tubuhnya menuntunnya terus maju. Ki Lintang berusaha memanggil, tapi suaranya tenggelam dalam badai. Ketika Dewi tiba di reruntuhan candi, tempat itu bersinar lembut. Di tengah lingkaran batu yang hangus, debu batu naga berputar di udara, membentuk pusaran kecil. Suara gamelan sayup terdengar dari langit, dan di tengah cahaya itu, muncul sosok Arya, tidak sepenuhnya manusia, tapi juga bukan roh. Tubuhnya tembus cahaya, tapi wajahnya masih sama. Dewi, katanya dengan suara yang lembut dan bergema. Air mata mengalir di wajahnya. Kau hidup. Arya tersenyum. Aku tidak mati. Aku menjadi bagian dari sabda. Ia mengangkat tangannya, dan debu batu naga melayang ke arah Dewi, berputar mengelilinginya. Sabda ketiga hanya bisa lahir dari mereka yang mengingat, bukan dari yang berkuasa. Dan hanya kau yang masih eling. Dewi menggeleng, langkahnya mundur. Aku hanya manusia biasa. Arya, aku tidak bisa menanggung cahaya itu. Arya mendekat, menatapnya dalam-dalam. Kau sudah menanggungnya sejak awal.
Tanpamu, aku tidak akan ingat siapa diriku. Cahaya dari tubuh Arya semakin terang. Langit bergetar, kabut menyingkir, memperlihatkan bulan purnama raksasa di langit. Batu-batu di sekitar mereka terangkat perlahan, seolah ikut menari. Sabda ketiga, bisik Arya. Bukan untuk berperang, tapi untuk menyatukan. Cahaya dan bayangan, masa lalu dan masa kini, harus menjadi satu agar dunia bisa hidup kembali. Dewi menatapnya dengan air mata bercahaya. Lalu, apa yang akan terjadi padamu? Arya tersenyum. Aku akan menjadi jembatan di antara dua dunia. Tapi kau akan menjadi penjaga ingatan manusia. Ia menyentuh dahi Dewi, dan seketika cahaya biru meledak dari tubuhnya, melingkupi seluruh gunung. Suara petir dan gamelan menyatu. Lalu dunia menjadi putih sejenak. Ketika cahaya itu padam, Dewi berdiri sendirian di tengah reruntuhan. Langit kembali cerah, dan di tempat Arya berdiri kini hanya tersisa batu naga baru, berwarna biru lembayung, berdenyut pelan seperti jantung yang hidup. Ia memungutnya dengan tangan gemetar. Dalam batu itu, samar terdengar suara Arya. Elinga cahya ora ana tanpa peteng, lan peteng ora ana tanpa tresna. Ingatlah, cahaya tak ada tanpa bayangan, dan bayangan tak ada tanpa cinta. Dewi memejamkan mata, air mata mengalir deras. Angin meniup lembut rambutnya, dan di kejauhan, matahari pagi muncul dari balik kabut lau, muncul dengan warna keemasan yang sama seperti ketika Arya pertama kali membuka gerbang dua dunia. Kilintang tiba kemudian, terengah, lalu berhenti terpaku melihat Dewi berdiri memegang batu biru. Ia tersenyum lirih. Jadi benar, cahaya ketiga bukan lelaki, melainkan perempuan yang mengingat. Dewi menatap Cakrawala. Aku akan menjaganya. Dunia boleh lupa, tapi aku tidak akan membiarkan sabda ini hilang lagi. Langit lau bersinar lembut. Di kejauhan, suara gamelan tua menggema untuk terakhir kalinya. Seakan Sabdo Palon sendiri sedang menunduk memberi restu. Dan di antara kabut yang perlahan menipis, tiga warna cahaya tampak bersinar di langit. Merah keemasan, hitam kebiruan, dan biru lembayung, menyatu menjadi satu garis cahaya yang menembus awan. Tiga cahaya, tiga janji, tiga kehidupan yang terhubung oleh sabda abadi. Majapahit ora sirna. Sing eling bakal bali. Majapahit tidak sirna. Yang mengingat akan kembali.